Breaking newsnya insya Allah hari ini kita pakai e-court, maksudnya pendaftaran ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tentang ijazah palsunya Jokowi. Hanya palsu. Karena sampai hari ini Jokowi tidak mengkonfirmasi tentang ijazah aslinya. Bahkan Jokowi memilih diam. Sampai di pidato kenegaraan dia sebut dirinya disebut Firaun, disebut bajingan, tolol, dia diam saja. Artinya dia terima. Tapi dia nggak pernah disebut. Kami juga disebut ijazahnya palsu. Nggak ada itu. Nanti di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Jokowi tidak juga ya menyampaikan ijazah aslinya, itu mengkonfirmasi secara hukum benarlah ijazahnya palsu. Kalau sekarang breaking news yang tadi sudah selesai. Breaking newsnya insya Allah hari ini kita pakai e-court, maksudnya pendaftaran ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tentang ijazah palsunya Jokowi. Jadi ini penggugatnya. Ya, saya penggugatnya di antaranya. Yang utama penggugatnya Bambang Tri. Bambang Tri. Saya Bambang Insya Allah. Tri, Hatta Taliwang. Nah, ini penjelasannya Taufik, DHL. ya. Antum mau jelasin dulu. Tim juga. Timnya silakan. Belum. Ya, jelasin. Kenapa kita gugat? Ya, hari ini Sekarang e-court. Ya, melanjutkan apa yang sudah diterangkan Bang Egy. Ya, karena saya juga bagian dari tim advokat untuk gugatan ijazah palsu Jokowi. Kalau nggak salah ini yang ketiga Bang ya. Kita pertama sudah, kemudian kita hentikan, kemudian yang kedua yang di Solo, dan kita akan lanjutkan nanti permohonan gugatan baru di Pengadilan di Jakarta Pusat. Jadi selama kasus tentang ijazah Jokowi ini belum jelas, belum clear and clean ya, belum ada yang membuktikan juga secara hukum di pengadilan manapun, kita tetap akan gugat itu sampai jelas bahwa orang nomor satu di negara ini punya ijazah atau enggak, pendidikannya jelas atau tidak. Kalau tidak jelas kita akan terus atau MPR untuk bisa mengadakan sidang istimewa. Ya, kalau memang tidak jelas, sebagai aktivis meminta rakyat Indonesia mendesak MPR segera sidang istimewa. Masa presiden kita tidak punya ijazahnya atau ijazah tidak jelas? Ini kan kacau beliau. Ya, seperti itu. Kacau. Pada rekan-rekan, mohon untuk monitor selanjutnya. Terima kasih. Prinsipalnya satu, Bambang Tri. Bambang Tri juga telah melakukan gugatannya itu dengan merasa di penderitaan yang luar biasa. Karena sebelumnya 3 tahun sudah di penjara. Dan sekarang sudah 1 tahun penjara, tentu dia ada gugatan material. Nanti berapa kita sampaikan. Kalau tidak ada gugatan materialnya dari saudara Muslim Arbi, kemudian Hatta Taliwang, kemudian Taufik Baudin dari UI, kemudian satu lagi Rijal Fadilah, pengamat dari aktivis dari Bandung. Nah, mereka hanya minta menuntut ganti 10.000, bayar materai. Saja. Jadi tapi kalau Bambang Tri lain lagi nanti kita nanti. Harus 10.000 Oleh karena itu poin pentingnya ada 2. Nah, ini penting saudara secara ilmu hukum. Yang pertama, gugatan yang kita lakukan pertama itu kan beban pembuktian ada pada penggugat. Tetapi ketika kita berjalan, Bambang Tri dan Gus Nur ditangkap. Sehingga kita tidak memiliki alat bukti yang kuat untuk ditampilkan. Juga saksi-saksi. Masuklah ke persidangan karena ditangkap menjadi ranah pidana. Nah, ini penting saudara ilmu hukum. Kalau ranah pidana, bukan kami lagi yang berhak membuktikan atau berkewajiban. Tetapi ada pada polisi dan jaksa. Ya, sekali lagi polisi dan jaksa. Polisi menyidik sedemikian rupa, masuk menjadi P21 kepada jaksa, jaksa kirim ke pengadilan. Jadi selama sidang di PN, Solo atau Surakarta, bahkan sampai tingkat PT, Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, tidak ada ijazah aslinya Jokowi. Tidak ada. Nah, maka ini menjadi alat bukti yang kita pakai nanti di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Bahwa kita telah buktinya nyata, tidak ada ijazah aslinya. Itu logika hukum yang
yang nggak bisa dibantah, mau dibantah bagaimana coba? Hakim. Ya. Oleh karena itu, yang kedua, dalam perspektif hukum pidana, jika nanti di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Jokowi tidak juga ya menyampaikan ijazah aslinya, itu mengkonfirmasi secara hukum benarlah ijazahnya palsu. Karena sampai hari ini Jokowi tidak mengkonfirmasi tentang ijazah aslinya. Bahkan Jokowi memilih diam. Sampai di pidato kenegaraan dia sebut dirinya disebut Firaun, disebut bajingan, tolol, dia diam saja. Artinya dia terima. Tapi dia nggak pernah disebut. Kami juga disebut ijazahnya palsu. Nggak ada itu. Nggak ada. Betul nggak? Iya, betul. Nah, itu membuktikan dia juga memang nggak ada gitu. Jadi Nah, benar, nanti tolong Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tiba-tiba jangan lagi kayak yang pertama. Iya. Kami dianggap tidak berwenang. Ya, atau tangkap Ya. lagi. Ya, itu pengadilan pertama dulu kita di Pengadilan itu. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang. Loh, kalau pengadilan tidak berwenang kita mau kemana? Cari keadilannya. Jelas apa tidak? Jelas. Nah, jadi dua hal itu tolong garis bawahi menjadi breaking news, insya Allah terbukti ijazahnya palsu, insya Allah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.